yang tidak bisa apa ini? Kalau ada apa? Loh, dengar nggak? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Oke, saya lanjutkan. Ustaz, Ada 3 Ustaz. komponen di dalam penelitian itu, termasuk nanti di dalamnya kajian filologi. Satu namanya teks. Ya. Teks ataupun satu karya. Ada namanya autor. Autor itu orang yang berbicara, ataupun orang yang menulis, ataupun orang yang membuat teks. Itu namanya autor, pengarang. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya writers ataupun readers, pembaca. Begitu cara membedahnya. Ada 3 yang ketiga itu membaca. Ketiga-tiga ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Teks itu merupakan produk daripada author ataupun pengarang. Tetapi teks itu juga milik daripada readers, pembaca. Seorang pembaca, dia membaca teks, dia ingin mengetahui segala pikiran, segala pemahaman, ataupun segala hal yang ada kaitannya nanti dengan keadaan dia, ataupun dengan kehidupan dia dalam dimensi kegunaan daripada teks itu. Oleh karena itu, seorang pembaca dia sangat perlu memahami teks itu secara komplit dan keseluruhan. Sampai di sini paham nggak kira-kira? Paham Ustaz. Hubungan di antara teks, authors, dan readers. Jauh, udah paham itu? Siapa yang nggak paham? Coba. Jadi saudara-saudara membaca buku, itu kan teks. Saudara membaca suatu buku, itu membaca teks, membaca naskah. Saudara mempunyai kepentingan terhadap buku itu. Ya, ada kepentingan untuk memahami apa yang ada di dalam buku tersebut. Oleh karena itu, sering sekali nanti seorang pembaca mengaktualisasikan bahasa yang ada di dalam teks itu dengan bahasanya sendiri yang sesuai dengan zaman dia. Kalau umpamanya pada tulisan teks dikatakan suatu tulisan ataupun pemikiran, bisa saja dalam bahasa sekarang seorang pembaca menamakan itu dengan talk ataupun pemikiran. Pergeseran antara pemikiran dan talks itu menunjukkan ada perbedaan zaman. Dahulu dikatakan talk, sekarang pemikiran, sekarang dikatakan zaman. Persoalannya apakah sama pengertian talk itu pemikiran dalam konteks sekarang, kaitannya nanti dengan pemikiran yang ada dalam konteks pada zaman suatu teks itu ditulis. Ya, oleh karena itu seorang author dia sangat berkepentingan juga dia mengenal kepada pengarangnya, seorang pengarang buku tersebut ataupun pengajar teks tersebut. Sebab bila seseorang nanti mempunyai paham ataupun pemikiran
tentu dia dilatar belakangi oleh berbagai macam hal. Seorang yang menulis itu pasti dilatar belakangi oleh keadaan dia ketika menulis. Pasti dia dilatar belakangi dengan keadaan budaya ataupun sistem politik ataupun keadaan sosial ataupun mazhab yang dipahami dia saat itu. Ataupun juga jiwa dia. Apakah jiwa dia tertekan atau dia seorang yang free will, mempunyai kebebasan di dalam tulisan-tulisan tersebut. Suatu naskah pasti terikat dengan hal itu. Seorang umpamanya Muhammadiyah pasti dia menulis suatu pemikiran yang ada kaitannya dengan nuansa Muhammadiyah. Itu tidak bisa diapakan. Seorang NU ya pasti dia menulis dalam koridor paham dia, ke-NU-an dia. Nah, itu tidak bisa dilepaskan kondisi batin seseorang dengan apa yang ditulis. Seorang yang lahirnya dia di Indonesia pasti budaya Indonesia ataupun cara berpikir Indonesia itu pasti akan terlihat di dalam tulisan-tulisan tersebut. Seorang nanti yang dia penulis Arab, Timur Tengah, dia pasti berbeda dengan tulisan dia orang-orang nanti yang berasal dari Eropa. Walaupun dia dalam satu tema ataupun satu dimensi pembahasan. Nah ini yang sangat penting saudara-saudara ketahui di dalam pembahasan mengenai kajian teks ataupun kajian filologi di dalam Islam tersebut. Jadi ketiga hal itu mempunyai kaitan yang sangat erat. Teks itu muncul dari pemikiran seseorang yang dipenuhi dengan berbagai macam latar belakang. Ya, berbagai keadaan, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi paham, kondisi kejiwaan dia ketika dia menulis teks. Nah, ketika seseorang yang membaca, macam seperti kita yang membaca teks-teks itu tentunya kita mau paham terhadap tulisan itu. Oleh karena itu, kita di dalam membaca teks harus bisa memahami tadi. Ketika muncul suatu tulisan, nanti kalian, saya nggak tahu apa kalian sudah banyak bergelut dengan berbagai tulisan. Ada nanti di dalam pemikiran berbagai macam tulisan, berbagai macam pemikiran, baik itu Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain sebagainya. Ya, ketika paham itu ditulis oleh seorang umpamanya yang Jabariyah, maka dimensinya akan berbeda dengan apa yang ditulis oleh orang Qadariyah. Tentu seorang penulis yang dia berasal daripada Qadariyah akan ditariknya tulisannya itu, pahamnya itu ke dalam paham yang ada pada diri dia sendiri. Atau seorang yang dia nanti Jabariyah, ya, penafsiran dia ataupun penulisan dia terhadap Al-Quran itu pasti ditariknya kepada paham dia yang Jabariyah. Oleh karena itu, bagi kita nanti seorang peneliti di dalam memahami suatu teks itu sangat perlu memperhatikan itu, tulisan itu ditulis oleh siapa, mazhab apa, golongan apa, pengikut apa dia. Apakah dia Sunni atau Syiah, apakah dia Jabariyah atau Qadariyah, apakah dia Mu'tazilah atau Asy'ariyah, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagi seorang pembaca itu sangat perlu dipahami karena hal itu nanti akan memberikan nilai tersendiri dan pemikiran tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam kajian teks itu pun seperti itu yang harus kalian lakukan bila kalian nanti melakukan kajian teks.
Oke, sampai di situ dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya lanjutkan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Silakan. Jadi bagaimana cara kita mengetahui latar belakang pemikiran penulis seandainya penulis itu dia menulisnya itu udah berada di masa yang sangat lampau, misalnya penulis-penulis kitab seperti Imam An-Nawawi atau yang lainnya. Ustaz. Gimana? Bagaimana kita bagaimana kita ya, Ustaz. Bagaimana kita mengetahui latar belakang pemikiran penulis buku tersebut yang sekiranya kita tidak bisa mencari informasinya, Ustaz. Dari mana kita bisa mencari informasi tentang? Pasti ada. Itulah tugas kita. Seorang peneliti teks itu tugas kita. Oh, tugas kita sendiri, Ustaz. Nah, itu tugasmu. Kalau kamu nanti kamu banyak menemukan teks, tapi kamu tidak tahu siapa, belum tahu apanya latar belakangnya, itulah tugas daripada filologi itu. Mencari siapa penulisnya, bagaimana keadaannya, apa latar belakang dia menulis itu. Pasti kan ada tujuan dia menulis itu kan. Bisa itu pun dari tulisan juga, Ustaz. Suatu pemikiran ataupun mau menyebarkan suatu pemikiran baru. Itu yang mau kita cari nanti di dalam memahami kajian teks itu. Nanti kalau kalian meneliti teks itu yang penting. Itu yang harus kalian cari. Bahasanya bahasa apa? Bahkan kertasnya pun nanti kertas apa? Kalau dia berasal tintanya tinta apa? Harus dipelajari itu. Apakah dia tintanya berasal dari India? Kalau India itu dari zaman tahun berapa? Itu harus ada. Kertasnya dari mana? Itu ya harus sampai ke sana. Begitu tugas filolog begitu, Ustaz. Makanya dia nanti ada kaitannya dengan budaya itu. Kok udah ada budaya tulis menulis, kok sudah ada tulisan yang berwarna, itu udah zaman berapa? Nanti akan tercover itu informasinya itu. Akan tahu kita itu. Oh, ini ketulisan, tapi tulisan adanya di kayu. Bahasanya bahasa Arab Jawa. Oh, ini berarti kalaupun dia di Sumatera, berarti orangnya ini berasal pasti dari Jawa kan gitu. Ataupun kita telusuri bahwa itu dia berasal mungkin berburu dari Jawa. Dan selanjutnya kalian nanti kalian menjabarkannya. Yang jelas antara teks itu sangat erat kaitannya dengan kondisi baik jiwa maupun fisik daripada seorang autor ataupun pengarang. Ya. Bentar ya. Sudah, jelas itu ya? Jelas? Ya Ustaz, paham Ustaz, paham. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita harus memeriksa kondisi kejiwaan Tuhan? Karena Tuhan yang membuat Al-Quran. Coba, saya mau siapa yang mau menanggapi? Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Bagaimana dengan Al-Quran? Siapa yang membuat Al-Quran itu? Al-Quran adalah perkataan Allah. Hah? Al-Quran adalah perkataan Allah. Karangan Allah. Perkataan Allah. Iya, yang membuat itu siapa? Tidak ada yang membuatnya, Ustaz. Al-Quran bukan makhluk. Autornya siapa? Masa bisa muncul tiba-tiba begitu? Oh, autornya tentu Allah, Ustaz. Allah ya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu bagaimana? Apakah Allah punya jiwa? Gimana mempelajarinya? Tidak, Ustaz. Memahami Al-Quran itu tidak perlu mengetahui bagaimana keadaan Allah. Tapi dengan mempelajari bahasa tulisannya, Ustaz. Bahasa Arab. Dan keadaan pada masa... Bagaimana ekonomi Tuhan? Bagaimana politiknya di langit gitu? Tidak usah. Tidak usah. Karena tidak ada. Gitu? Enggak usah. Gini Ustaz. Karena Allah itu membuat Al-Quran tidak perlu feedbacknya ke Allah.
Jadi kita tidak perlu mencari tahu tentang latar belakang Allah. Waduh. Tidak ada feedbacknya ke Allah. Kuat suaranya. Gimana nih? Kurang kuat suaranya. Coba volumenya Ustaz dibesarkan Ustaz. Volume HP Ustaz coba. Volume HP Ustaz. Bagaimana itu? Oke, lanjut. Ya Ustaz. Gini Ustaz, Al-Quran itu, Allah itu membuat Al-Quran, menyampaikan Al-Quran itu berfirman, tidak perlu ada feedbacknya. Seperti penulis, tidak perlu feedback. Kalau penulis kan dia menulis, itu karena ada tujuan dia untuk pribadi dia Ustaz. Sedangkan Al-Quran itu tujuannya itu manfaatnya untuk membaca Ustaz, untuk manusia. Begitu Ustaz. Jadi bagaimana kita memahami teks itu kalau seperti itu? Dengan belajar bahasa Arab Ustaz, dan ilmu-ilmunya. Apa bahasa Arab? Kok bahasa Arab pula? Bahasa Arab saja. Mana dia? Kegiatannya nanti kaitannya dengan filologi ini loh. Atau Ustaz, mengetahuinya mempelajari Asmaul Husna lah Ustaz. Baik, kita tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Apa yang maunya Allah gitu Ustaz. Enggak. Oke, baik. Saya lanjutkan di intermezzo ya. Jadi teks Al-Quran itu berkaitan dengan Allah. Tetapi itu tadi dikatakan betul bahwa Allah tidak mempunyai kepentingan di dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran itu diberikan Allah petunjuk pada manusia. Oleh karena itu, ketika Al-Quran itu dia secara tekstual sangat berkaitan dengan keadaan di daerah tersebut ataupun sebab turunnya daripada Al-Quran tersebut, ayat tersebut. Nah, ya sangat berkaitan, sangat erat kaitannya kondisi masyarakat ketika ayat itu turun. Saya kasih contoh, tapi ini agak-agak apa ya? Coba nanti perhatikan di dalam Al-Quran ada kata-kata Tuhan yang mengatakan umpamanya mi'atu habbah. Apa? Siapa yang ingat ayatnya itu? Al-Baqarah 261 ya Ustaz. Baca ayatnya dulu. Coba ya Ustaz. Sumbulatin mi'atu habbah. Ini Ustaz. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allahu wasi'un alim. Jadi orang yang berimpak itu dia bagaikan tanaman yang setiap tanaman itu terdapat 7 tangkai dan setiap tangkai itu mempunyai 100 biji ya. 100 buah. Pertanyaannya kenapa Tuhan mengatakan 100 buah? Apakah persis memang setiap biji itu 100 buah gitu? Ini Ustaz, kalau saya ada pernah belajar hikmahnya ini Ustaz. Maksudnya sedekah itu Ustaz, dia bisa melahirkan, menumbuhkan manfaat yang lebih, yang berlipat-lipat ganda akibat sedekah itu Ustaz. Jika sedekahnya itu makna mi'atu habbah itu, apakah itu identik memang 100? Tidak. Tidak Ustaz, tidak. Tidak Ustaz. Iya. Tidak. Enggak. Itu kan analogi Ustaz. Berarti makna mi'atu habbah itu artinya apa? Di situ. 100 kebaikan, 100 pahala dong.
100 pahala, Apa? Ustaz. 100 pahala. Hah? 100 pahala kebaikan. Apa? 100 kebaikan. Kan. Jadi Maknanya di situ Tuhan mengatakan mi'atu abad. Pertama, secara sosiologis kemasyarakatan pada waktu itu ada kemungkinan angka yang diketahui oleh masyarakat itu mi'ah hanya sampai 100 saja. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi secara etimologi, secara bahasa, untuk menggambarkan bahasa banyak pada waktu itu dikatakan ratusan. Jadi makna ratusan pada mi'atu habba itu bukan dalam makna sebagai suatu jumlah yang tepat, tetapi dia dalam makna untuk mengungkapkan bahwa orang yang berimpak itu akan mendapatkan pahala ataupun kebaikan yang sangat banyak. Ratusan itu bukan dalam arti 100, tetapi dalam arti dia mendapatkan kebaikan. Ya, Ustaz. Kiasan ya, Ustaz. Seperti Kiasan pusing 7 keliling, Ustaz. Kiasan bisa jadi. Seperti pusing 7 keliling, Ustaz. Hah? Seperti pusing 7 keliling. Oh. Ya, Ustaz. betul. Pusing 7 keliling. Apa kita 7 keliling? Belum tentu bisa 100 keliling ya kan? Pusingnya ya kan? Bisa jadi kan? Tapi makna pusing 7 keliling itu di situ apa? Secara sosiologis dulu itu apa? Itu menggambarkan bahwa memang sakit kepala itu sudah sangat luar biasa, nggak bisa lagi berfungsi akal itu di dalam memahami hal tersebut. Ya, jadi itu. Kalau boleh lagi saya tambahkan contohnya. Umpamanya kata-kata dia di situ hamba sahaya. Apa itu pada zaman? Hamba sahaya berarti tentang zakat ya, Ustaz? Enggak loh, hamba. Budak. Apa? Bahasa dulu. Bahasa Tuhan di dalam Al-Quran. Tentang menikah. Di antara Baiklah, tentang menikah menjadi hamba. Hamba sahaya. Ya, Ustaz. Di Al-Quran loh. Ya, Ustaz. Apa ya? Urusan IAT kok bahasa apanya tadi? Yang lain, ayo siapa yang lain? Yang lain asyik saya kontrol nih. Ngintip-ngintip aja diam nih semua nih. Hanya jangan kalian hanya apanya ya, kameranya aja yang hidup, orangnya pergi. Saya catat nanti. Mana nih Horia ini? Horia Asri. Ya, Ustaz. Nasrullah. Tentang Nasrullah. Oh, ayat 177. Al-Baqarah 177, Ustaz. Hah? Al-Baqarah 177. Ya ini ada dia orangnya ini. Cuma dia buka kamera aja, tapi dia orangnya nggak ada. Siapa Kosmanya ini? Siapa Kosmanya ini? Kosma. Siapa nama Kosma? Oke. Muhammad Fakih Hasibuan, Ustaz. Mana ya Fakih? Fakih. Ustaz. Mana si Fakih? Ini Ustaz. Mana kau? Mana Bapak? Ini Ustaz. Itu kau catat itu. Kau catat siapa yang hanya membuka apa aja. Membuka kamera orang yang nggak ada itu, nggak online. Oh, baik Ustaz, baik Ustaz. Mengerti Udah di itu? screenshot Ustaz. Apa Ustaz? Pura-pura aja itu ikut Zoom.
Siap, Ustaz. Aman, Ustaz. Pura-pura ikut Zoom, jangan aman-aman aja, baik. nggak kerjakan. Awas kau nanti. Oh ya, Ustaz. Bapak. Itu dia hanya dibukanya kamera, dia kemudian dia pergi. Ini pelajaran penting. Ngerti? Oke, baik. Saya lanjutkan. Ustaz, dalil dapat Ustaz. Jadi dia 177 Ustaz. kepada Tuhan berbicara tentang konsep hamba sahaya. Ketika kita sekarang memahami itu sebagai reader, pembaca, dengan kontekstual sekarang, pertanyaan saya sama kalian, apakah makna hamba sahaya itu bisa dimaknakan sebagai pembantu? Tidak. Oh? Tidak Ustaz. Tidak, beda Ustaz. Kenapa tidak bisa? Berarti tidak kontekstual dia. Karena sebagai seorang ada reader kita, sebagai seorang pembaca. Kalau yang awam bisa Ustaz, tapi setelah mengkaji, paham tafsirnya, paham ilmunya, nggak ada lagi hamba saya membantu Ustaz. Hah? Kalau sebagai yang awam bisa Ustaz. Jadi kenapa dia bisa di Iran? Karena kalau misalnya hamba sahaya itu pembantu, berarti dia bisa dinikahi Ustaz. Yang mengatakan tidak begitu. ada siapa? Ada, saya dengar Ustaz. Beberapa dosen yang lalu juga jelasin begitu. Pendapat Ustadz kan? Menurut Ustaz gimana Ustaz? Jangan kau tanya saya. Saya mengajak otak kalian berpikir. Bukan. Kalau yang memutuskan kalian. Bukan Bapak. Saya hanya membuka wacana pemikiran kalian. Nah, kita di dalam konteks tadi di antara tiga tadi kan. Kalau kita ini kaitannya Al-Quran, riders, kita sebagai pembaca, kemudian Allah sebagai pencipta, tentunya ada kepentingan gitu. Adanya makna ma malakat aimanukum itu dalam konteks sekarang bisa nggak kita maknai malakat itu sebagai pembantu? Bisa nggak? Karena hidupnya tergantung kepada kita. Dalam konteks historis dahulu pun seperti itu. Sebenarnya dalam konteks historis, orang-orang hamba saya dulu yang diperhambakan Tuhan kepada seseorang karena kemampuan dia untuk mengurus. Jadi, secara esensial, bentuknya tidak ada perbedaan dengan yang sekarang. Persoalannya, bisa nggak digauli? Tidak usah. Sebagai mufassir ini. Tentu tidak usah. Hah? Tentu tidak. Nah, dulu kau mengatakan tidak, kau kaji dulu. Ya, memang begitu, Sah. Nanti suatu saat ketika wanita 20:1, mau macam mana kita mengatasi? Sekarang udah 1:4. Kita sebagai riders, pembaca yang kontekstual, kita kaitkan. Ya, jangan kalian melihat nanti kepada paham ulama yang dulu. Tadi ulama yang dulu menulis itu, dia sangat erat kaitannya dengan kondisi dia pada saat itu. Konteks sekarang berbeda. Kita sebagai seorang yang pembaca yang berbeda zaman, tidak bisa kita hanya menerima apa yang dipahamkan dahulu itu. Kenapa? Al-Quran itu sa'riun likulli zaman.
bahwa Al-Quran itu sesuai dengan zaman. Pemaknaan mereka ketika yang dahulu itu pasti terikat dengan keadaan dia. Nah, kita sebagai seorang pembaca sekarang itu terikat juga dengan zaman kita dan hal-hal yang melingkupi kita. Banyak lagi sebenarnya yang ingin saya apakan, ingin saya bicarakan. Tapi bagaimana nanti Ustaz? Yang kepala Ustaz, izin bertanya Ustaz. Oke, silakan. Tapi bagaimana nanti jika di masa depan semua orang tidak ada lagi yang ingin jadi pembantu, Ustaz? Wah? Bagaimana jika di masa depan tidak ada lagi yang ingin menjadi pembantu? Tidak ada lagi? Ingin yang jadi pembantu. Karena sudah modern. Semakin modern. Mana ada yang ingin? Cuma keadaan yang buat kan? Iya, maksudnya gitu, Ustaz. Kan bisa jadi bisa terjadi, Ustaz. Sekarang aja sudah minim, Ustaz. Itu karena lain banyak metodologi. Lain teknologi. metodenya itu metodologi futurologi yang kau buat itu. Ini kita yang bicarakan filologi, futurologi itu. Oh iya, Ustaz. Masa depan. Futurologi. Ya, itu mempunyai metode lagi, mempunyai kajian model kajian lagi. Bagaimana mengkaji, memprediksi di masa yang akan datang. Ada itu, jadi kita ada. Kalau di dalam kita nanti apa ilmu falak atau ilmu apa itu ada itu. Memprediksi hujan itu satu ilmu metodologi juga itu. Ada itu cara memperhitungkan bagaimana musim, bagaimana pergeseran tahun itu ada di kita. Tapi itu satu metodologi lagi itu. Yang kita bahas hari ini adalah masalah filologi. Betapa antara teks, authors, dan readers itu sangat erat kaitan. Kita membaca suatu teks, itu tujuannya adalah untuk bermanfaat bagi kita. Bukan sekedar nostalgia. Al-Quran itu bukan kitab nostalgia. Al-Quran itu disuruh Tuhan kita baca untuk bisa kita laksanakan sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Kalau tidak bisa kita lakukan sekarang ini berarti itu kitab nostalgia aja. Berguna untuk yang dulu, tidak berguna untuk kita. Al-Quran tidak seperti itu. Oleh karena itu kontekstualisasi Al-Quran dalam konteks zamannya ketika kita berada pada 1400 tahun sekarang, maka kita harus memahaminya dalam konteks kita sekarang. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Tak mau lagi saya memperpanjangnya. Itu tambahan, itu nanti buat makalah daftar isi nggak perlu ada. Kata pengantar nggak perlu ada. Bab 1, bab 2 nggak perlu ada. Nggak ada itu bab-bab. Ya. Bagi pemakalah berikutnya. Siapa pemakalah berikutnya? Halo? Halo? Siapa pemakalah berikutnya? Oke. Kurniawan Dito. Oh iya, Ustaz. Nah, ke medan aja lah kalian biar kita belajar di kelas. Pening pun saya begini. Kurniawan Dito, Ustaz. Kurniawan Saya Ustaz. Dito. Kurniawan Dito, Fatimah, Suryani.